Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Konita Nurhaliza Liahdin atau biasa dipanggil Aliza selaku pembawa acara pada program Girls Talk kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang independent woman, yang mana independent woman ini itu seorang wanita yang bisa dibilang sangat keren. Gambaran seorang wanita yang sangat keren karena mereka sudah berani mengibarkan sayapnya di berbagai bidang, seperti di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Hari ini, saya sudah kedatangan dua tamu yang mana mereka siap untuk ditanya-tanya dan sudah siap juga untuk mengeluarkan pendapatnya tentang independent woman itu sendiri. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan para narasumber ini. Halo kakak-kakak, siapa namanya? Halo. Nah, yang di depan aku siapa namanya? Halo, nama aku Jenny Fatmawati, biasa dipanggil Jenny. Halo Kak Jenny. Bisa. Halo, kakak ini namanya siapa? Halo, nama aku Laras Anggraini, biasa dipanggil Laras. Halo Kak. Halo. Nah, gimana nih kabar kakak-kakak ini belakangan ini? Alhamdulillah baik sih kalau aku. Karena cuacanya aja ya. Iya, alhamdulillah. Iya, sekarang lagi pancaroba sekali ya. Nah, tentang independent woman ini sendiri nih Kak. Seperti yang tadi aku udah bilang di awal tuh, independent woman itu kan para wanita yang sudah berani mengibarkan sayapnya sendiri di berbagai bidang. Menurut pendapat kalian tuh seperti apa nih? Dimulai dari kajiannya dulu deh. Ya kalau menurut aku sih independensi woman itu atau kemandirian seorang wanita adalah sebuah apa ya, titik temu antara kewajiban sama hak-hak perempuan itu terpenuhi gitu. Ketika wanita itu sudah menikah, apa ya, wanita itu kan tugasnya untuk di rumah segala macam, stigma kita kan seperti itu ya di Indonesia. Betul. Tapi untuk sekarang ini kan wanita banyak sekali mengibarkan sayap seperti yang kamu udah bilang. Di Indonesia juga kita punya 30% untuk wanita ada di legislasi. Kemudian kita juga punya banyak kesempatan untuk apa namanya, membangun politik yang luar biasa di Indonesia. Untuk di keluarga sih menurut aku secara eksplisit kita nggak terlalu bilang bahwa wanita itu harus mencari nafkah, tapi bentuk dari kemandirian wanita itu ketika ingin membantu suaminya bekerja, ya itu lebih baik sih. Itu artinya kita mampu untuk berdiri di kaki kita sendiri. Betul. Berarti gini ya Kak, menurut Kak Jenny itu selain wanita itu bisa mengibarkan sayapnya sendiri, tapi wanita juga memiliki hak-hak dalam berkeluarga gitu ya. Iya, hak dan kewajiban. Iya, tapi ketika dia menghasilkan pendapat itu bukan sebuah kewajibannya dia, tapi hanya sebagai bentuk dukungan untuk suaminya agar mendapatkan pendapatan yang lebih Iya. atau pemasukan yang lebih gitu ya. Nah, menurut Kak Laras gimana nih Kak tentang independent woman itu sendiri seperti apa? Oke, menurut aku sendiri, independent woman itu adalah simbol dari seorang wanita ya. Iya. Simbol kemandirian, kebebasan, kepercayaan dan pemimpin. Kita sama-sama tahu stigma masyarakat kita di era dulu ya, bahwa perempuan itu gak bisa jadi seorang pemimpin karena pemimpin itu kodratnya dari laki-laki. Tapi kita sebagai perempuan yang hidup di era modern, masyarakat modern, kita harus bisa membuktikan bahwasannya perempuan itu bisa bersaing dengan kaum patriarki. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan dengan kalimat bersaing menurut aku agak terlalu kasar. Mungkin aku bilang menjadi sebuah kolaborasi antara wanita dengan kaum patriarki untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dan kesetaraan gender tentunya. Karena melihat wanita-wanita sekarang banyak sekali orang meremehkan, merendahkan bahwasannya ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Iya. Kalau menurutku, kenapa wanita harus sekolah tinggi-tinggi? Karena untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang independent woman, kita perlu wawasan yang luas. Betul. Ilmu tentunya ya. Untuk apa? Untuk mampu berkolaborasi bersama para lelaki tentunya. Mungkin itu sih penjelasan singkat untuk aku. Berarti menurut Kak Laras ini independent woman itu seorang wanita yang bisa dibilang berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Tanpa harus bisa bilang kayak bersaing dengan
para laki karena mereka juga punya kesempatan untuk maju lebih dalam bidang apapun itu ya. Iya, betul. Karena sebagai bentuk simbol ya, simbol kewanitaan, simbol kekuatan dan percaya diri. Betul sih. Kalau aku tambahin Laras, aku tuh pernah baca kalau misalnya dulu di zaman dulu waktu zaman kerajaan-kerajaan di Inggris atau Eropa itu bahkan wanita itu tidak punya kesempatan apakah dia boleh menyembah Tuhan atau tidak seperti itu. Nah, itu kurangnya karena apalagi di era jangan kan era dulu ya. Era Iya. sebelum Masehi pun sudah ada stigma tersebut kan. Iya, Untuk itu karena kita hidup di era modern, kita mereka harus berpikir iya, gitu ya, berpikir harus modern gitu. betul harus menumbuhkan pikiran-pikiran baru, pemikiran-pemikiran baru. Dengan apa? Dengan mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh filsuf-filsuf yang ada di zaman-zaman kerajaan Inggris maupun Yunani gitu kan. Dengan kalau misalkan Indonesia, kalau wanita itu tidak perlu atau tidak Tidak boleh menyembah Tuhan. tidak boleh menyembah Tuhan. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa sana itu adalah sebuah hak yang harus setiap dimiliki iya, oleh setiap orang gitu. adalah hak setiap manusia, bukan hanya laki-laki maupun orang tua atau anak muda, tapi semua kalangan. Jadi hak perempuan itu tidak dibatasi untuk berkembang, bahkan tadi yang kakak bilang aja untuk beragama saja mereka dibatasi gitu untuk tidak boleh beragama, padahal sebenarnya beragama itu penting kan ya untuk kita sebagai dasar kayak kita harus mengambil langkah seperti apa gitu, karena di hati setiap orang pasti kan ada Tuhannya masing-masing. Jadi ke bawah gitu loh agamanya sendiri-sendiri itu dalam dia setiap bertindak ya kan. Nah, aku mau nambahin nih, ternyata independensi atau kemandirian wanita itu bukan cuma soal yang tadi kita sampaikan aja loh. Ternyata untuk berpendapat di keluarga, sesederhana memilih baju yang kita suka atau memilih tempat liburan yang kita mau, ketika kita diajak berbicara sama orang tua, pendapat kamu gimana? Menurut aku itu udah bagian dari kemandirian gitu yang diberikan terutama dari lingkungan kecil dulu, lingkungan keluarga untuk berpendapat nih seperti apa sih kayak gini menurut kamu, kita diberikan pendapat kita memberikan pendapat bahwa sesederhana warna baju yang kita suka itu pink, ternyata orang tua kita milih enggak deh kayaknya kamu lebih cocok pakai biru, itu kan udah menyalahi apa ya, membatasi Melanggar hak gitu ya. membatasi hak kita ya, bagaimana kita mau nanti berkembang di dunia Iya. kerja atau gimana, bahkan di keluarga kita juga kadang suka diberikan apa ya, ketidaksempatan itu untuk Iya. memilih sesuatu. Dibatasi haknya oleh keluarga Dibatasi, sendiri, betul. bahkan keluarga sendiri aja membatasi hak yang sebenarnya hal-hal kecil itu akan menjadikan dampak besar untuk Iya, kita betul. menentukan kita kedepannya mau seperti apa gitu. Nah, Aliza, bener banget tadi yang dibilang sama Jenny. Kita harus mulai semua itu dari lingkaran yang paling kecil, yaitu lingkaran keluarga. Betul. Karena menurut aku sendiri, keluarga itu adalah support pertama atau sekolah pertama bukan untuk perempuan aja, tapi untuk setiap anak ya. Itu adalah tempat belajar pertama kita. Jadi gimana kita akan menunjukkan bahwa kita ini percaya diri di luar kalau misalkan kita di rumah aja tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau memilih apa yang kita suka. Nah, dari situ ketika kita tidak mendapatkan itu semua di rumah, kita sebagai perempuan akan kehilangan rasa percaya diri. Betul banget. Kayak gitu. Jadi kita kemandiriannya itu akan dipangkas sendiri. Nah, Gitu kan. tapi kalau misalkan perempuan cuma berpacu hanya ada di rumah dengan di rumah gue nggak bisa mendapatkan hak-hak gue kayak gitu, dan mereka kehilangan kepercayaan diri. Aku cuma mau sampein peluang kita nggak hanya ada di rumah, Betul banget. peluang kita banyak banget di luar. Jadi nggak harus kayak di rumah aja gue kayak gini, di luar gue nggak akan bisa. Ini adalah satu cara untuk kita membuat rasa percaya diri kita tumbuh, yaitu di lingkungan pertemanan. Jadi ketika kita bisa menunjukkan bahwasannya ini kita bisa loh percaya diri, mandiri di luar, itu adalah bentuk salah satu membentuk mental dan kekuatan kita, menunjukkan kepada keluarga kita bahwasannya kita tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi kadang kalau misalnya kayak gitu juga kurangnya adalah kita di keluarga itu tidak menjadi diri kita sendiri, Betul. malah kita jadi kayak orang lain di keluarga, padahal mungkin di lingkungan pertemanan kita itu bisa beda, gitu. bisa berbeda pendapat, mengeluarkan pendapat segala macam, kita ikut kamisan seperti Laras juga, padahal di rumah kita cuma ikut mau kemana aja ikut gitu loh. Makanya lihat manja gitu ya. menurut aku dari awal yang kita dibentuk itu di keluarga,
pendidikan pertama di keluarga. Menurut aku yang paling penting banget itu ya ibu. Kita sebagai ibu tuh seperti apa gitu. Makanya penting banget untuk perempuan itu berpendidikan. Banyak banget stigma Indonesia kayak ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya kamu di sumur, dapur, kasur gitu Iya kan. betul. Ya kan. Terus ternyata tuh untuk menjadi ibu yang baik ya emang perlu apa namanya sebuah Pendidikan yang pendidikan yang tinggi Iya, ya. betul. Karena kita juga akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa nantinya. Iya, betul. Nah, balik aku nanggepin pertanyaan kakak tuh, sorry bukan pertanyaan, pernyataan Kak Jenny tadi soal tentang yang wanita itu apa seorang ibu itu gak cuman hanya boleh di dapur, di sumur atau di kasur dan lain-lain. Nah, menurut kalian, nah seperti yang tadi udah kita bahas tuh Kak, tentang perempuan atau seorang istri dari seorang ibu yang dia mencari nafkah tapi tanpa melupakan kodratnya dia sebagai seorang perempuan yang harus taat pada suaminya dan dia juga harus mengurus anak-anaknya. Menurut kalian itu wanita seperti apa sih yang seperti itu dari kajian dulu? Kalau dari aku sih, karena kita adalah seseorang yang memiliki Tuhan ya. Balik lagi sih, kalau misalnya kita udah membicarakan soal keluarga, keluarga atau pernikahan itu kan ibaratnya suruhan Tuhan atau Allah ya. Jadi tanpa menghilangkan kodrat itu adalah sebuah pahala yang terus mengalir menurutku. Karena kita juga diberikan rahim yang sebenarnya kita nggak bisa apa ya nggak bisa menyalahi kodrat itu termasuk dari kita yang nurut sama laki-laki karena kalau dari firman atau hadis kita pun lupa rijalu qawwamuna 'ala nisa ya. Yang artinya bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Even gaji kita gede, even kekuatan kita lebih besar dari laki-laki, even kekayaan kita lebih banyak. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin, bagaimana dia cara memimpin wanita segala macam. Untuk anak menurut aku karena kita berumah tangga yang artinya ada kontribusi yang seperti Laras bilang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tuh kodratnya tuh keras gitu. Gimana kita Gengsinya tinggi. gengsinya tinggi, egonya besar. Gimana cara kita tuh untuk menyimbangi dia gitu. Menyimbangkan pemikirannya, menyimbangkan egonya dengan cara kita hadir meskipun kita membantu dia secara finansial, kita juga harus apa ya melembutkan hatinya bagaimana caranya untuk menjadikan rumah itu seperti apa yang dia mau gitu karena kita lagi-lagi itu sebagai rahim kita selain kita mempunyai rahim yang definisinya secara eksplisit itu rahim rahim Iya. rahim itu juga kan diambil dari kata rahman ya yang artinya penyayang. Jadi kita ya harus punya sifat penyayang itu sebagai Oh. perempuan dan ibu ya nantinya. Menurut Kak Laras sendiri gimana nih Kak tentang hal tersebut? Kalau menurut aku sendiri, berdiri di kaki sendiri tanpa melupakan kodrat itu merupakan kewajiban dan suatu tantangan besar ya untuk wanita. Betul. Apalagi kita ini sebagai perempuan harus tetap ingat kalau bahwasannya ya tadi sampaikan Jenny, lelaki itu adalah imam di rumah. Jadi gimana kita menjadi wanita yang membangun unsur-unsur tradisional bahwasannya perempuan itu tetap mempertahankan nilai-nilai peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah dengan menciptakan rasa kehangatan, kemandirian, dan empati terhadap keluarganya sendiri. Aku punya kata-kata bagus. Apa tuh? Keutamaan perempuan sebagai seorang pemimpin di rumah itu ada dua. Perasaan halus yang menyentuh kalbu dan argumen kuat yang menyentuh nalar. Oh, Masya Allah. Sangat ini sekali ya, kayak wanita-wanita yang sangat berprinsip sekali gitu ya. betul betul. Jadi kita sebagai seorang wanita tuh selain kita bukannya keras ya teman-teman, tapi kita harus memiliki kemandirian. Kan di Indonesia nih ya, terutama di Indonesia itu masih kental sekali dengan stigma bahwa perempuan itu ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi seperti kita ini, lebih baik kan di rumah, toh ujung-ujungnya kalian juga di dapur, toh juga ujung-ujungnya kalian ngurusin anak. Nah menurut kalian, tanggapan kalian nih tentang hal itu seperti apa sih Kak? Menurut dari Kak Laras dulu deh. Kalau menurut aku, kita sebagai masyarakat modern harus mendorong masyarakat lama bahwasannya perempuan itu nggak harus kok di dapur. Kita harus melawan paradigma tersebut dengan apa? Dengan berpendidikan tinggi dan bekerja, berkolaborasi yang tadi aku sampaikan di awal, berkolaborasi dengan pria kayak gitu. Karena kalau misalkan kita hanya di dapur segala macam tanpa kita memiliki pendidikan yang tinggi atau pengetahuan, menurut aku kayak sia-sia ya. Karena di rumah tangga itu bukan cuma hanya tentang dapur,
tapi bagaimana mengurus anak, Betul. bagaimana memecahkan masalah-masalah di keluarga, benar gak sih Aliza? Betul, betul. Nah, dengan kita berpendidikan dan pengetahuan tinggi, kalau di era sekarang mungkin terkenalnya dengan parenting. Nah, perlu dong, penting dong. Nah, dari situ kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di keluarga. Betul. Salah satunya kalau misalkan kita lagi berdebat dengan suami atau dengan mertua, karena kita memiliki kecerdasan yang lebih, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan apa? Dengan hati yang Kepala tenang, dingin, kepala dingin, tidak emosi. Karena semua kasus KDRT di Indonesia terutamanya ya itu karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kenapa sih banyak banget nih cicilan? Gimana ya cara kita selesainya? Ya bekerja dong. Kalau misalkan semua kita serahin aja ke lelaki, itu kan kesulitan. Dengan gaji sekarang yang UMR-nya berapa sih? UMR Jakarta, apalagi UMR di daerah. Nah, sebagai wanita dan seorang ibu, nggak hanya mengurus anak, mengurus rumah, mengurus dapur, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan suami kita, dengan kaum patriarki. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah. Oh ya, seperti yang tadi Kak Jenny bilang di awal itu ya, kayak dibilang wanita itu boleh berpenghasilan asal Tanpa melupakan iya, kodratnya tanpa lupa sebagai kodratnya sebagai seorang istri. iya. Jadi dan sebagai yang aku tahu nih ya Kak, sependek pengetahuan aku, seorang istri itu tidak boleh berpenghasilan atau tidak boleh bekerja kecuali suaminya mengizinkan. Jadi seorang laki-laki pun seharusnya mendukung tentang independent woman ini karena independent woman ini tidak hanya berdampak pada seorang wanita yang wanita nih mungkin ada beberapa laki-laki memikir kayak mereka mau wanita cuman yang berani doang tanpa kayak mikir kayak kodratnya dia, tapi kan dibalik itu kita juga membutuhkan ketika nanti kita sudah berkeluarga ya kita juga membutuhkan izin suami untuk kemana-mana, terus juga tanpa izin suami pun kita tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi seharusnya menurutku seorang laki-laki itu juga harus mendukung dengan adanya independent woman itu sendiri gitu untuk kemajuan, bukan untuk kemajuan perempuan aja tapi kemajuan laki-laki juga. Betul. Iya, karena pekerjaan itu bukan tentang individualisme, tapi Kelompok tentang tidak. kontribusi dan perkembangan masyarakat kayak gitu. Jadi perlu untuk kita seorang perempuan gak hanya di dapur, tapi turut andil dalam pekerjaan-pekerjaan di luar dan menunjukkan Kalau kita Pasti bisa, bisa. gitu ya. Karena kan tadi aku bilang simbol wanita independen adalah kebebasan, kemandirian, kepercayaan dirian, dan ketegaran hati. Nah, menurut Kak Jenny gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku apa ya, stigma-stigma seperti itu tuh untuk orang yang kolot ya atau biasa kita bilang boomer ya. Oh Karena iya, kita kan orang tua zaman dulu gitu ya. karena yang dari awal kita udah bahas bahwa pendidikan itu penting. Mengapa kita sekolah di sini? Karena ya ujung-ujungnya kita bakal memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana sih dunia itu bekerja kepada anak kita. Betul. Karena menurut aku adalah sebuah kejahatan ketika kita melahirkan sebuah anak yang tidak kita urus dalam bentuk ekonomi maupun dalam bentuk emosi maupun dalam bentuk apa ya pendidikan lah. Karena menurut aku apa ya ketika kita melahirkan sebuah anak tanpa kita kontribusi di dalam itu adalah sebuah kejahatan. Kita akan melahirkan anak yang mungkin brutal secara pemikiran, kekurangan secara finansial Juga bisa dibilang orang tua itu tidak bertanggung jawab atas anak yang Iya, telah dilahirkan betul. gitu ya. Padahal Allah juga sudah menyuruh kita untuk ini loh buah hati yang sudah aku titipkan. Yang namanya titipan itu kan harus dijaga ya Betul. seperti itu. Nah makanya bentuk dari kita yang menjaga anak itu melahirkan sebuah generasi yang lebih baik nantinya dibanding kita. Ya dengan cara kita bersekolah. Mungkin dari kita suka dengar aku mau anak aku tuh lebih baik loh daripada dari aku gitu. Mungkin di rumah aku pernah dikasarin atau gimana. Anak aku tuh nggak boleh Nggak ngerasain sama itu. gitu ya, Betul betul. banget. Menurut aku pemikiran-pemikiran itu bisa kita dapatkan di apa namanya pendidikan itu karena pendidikan itu bukan cuma soal kuliah Gitu ya. bukan cuma soal kuliah tapi dengan kita membaca buku di bukunya Bumi Manusia Anantatur itu beliau ada salah satu tokoh di situ yang digambarkan oleh Pramudia ini bahwa ada seorang istri dari kerajaan dari apa namanya laki-laki yang ternyata dia tuh di plot-plotin gitu loh pekerjaannya tapi di sisi itu mereka
tetap belajar di rumah, baca buku setiap hari sebagaimana layaknya perempuan yang dari pagi sampai sore itu dia bekerja, melayani suami, anak dan segala macam. Tapi di malamnya ketika dia sudah seharusnya istirahat, dia malah membaca buku. Itu bentuk dari tanggung jawab dia mungkin terhadap dirinya maupun generasi selanjutnya. Gitu sih. Seperti yang tadi jawaban-jawaban kakak sudah jelaskan itu, aku jadi keinget satu buku yang pernah aku baca. Ini tentang novel sih sebenarnya. Kakak kalau tahu, ini penulis yang cukup terkenal nih, Terelie, itu dengan judulnya Tentang Kamu. Di situ diceritakan tentang Sri Ningsih, yang dia seorang anak kecil di pesisir, tapi dia merantau ke London untuk mengadu nasibnya di sana, dan ketika dia sudah meninggal, itu dia memiliki saham sekitar 1% dan di pabrik gula, dan itu sangat berpengaruh untuk dia dan keluarganya dia gitu. Jadi kayak, dan perjalanan dia ke London itu tidak mudah gitu untuk didapatkan, seperti kayak dia harus kayak menyeberang ke bandara, terus juga pas di London dia juga uh, memperjuangkan hidupnya sebagai supir taksi dan lain-lain. Jadi kayak perempuan tuh tidak boleh menyerah dengan keadaannya dia gitu. Jadi dia harus tetap memperjuangkan dirinya, yang mana kalau kamu tidak memperjuangkan dirimu, siapa lagi yang akan memperjuangkan dirimu gitu. Ini kalau baca buku, Laras bacanya lebih banyak loh. Enggak juga. Berarti eh, peran wanita di rumah tidak menjadikan pendidikan tinggi kita tuh sebenarnya sia-sia ya. Betul. Karena itu kan berpengaruh untuk Betul. anak-anaknya nanti gitu. Aku pernah diginin. Ya nggak apa-apa. Aku pernah diginin. Kamu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kuliah segala macam, apalagi sampai les segala macam gitu. Padahal dulu, padahal dulu Pade itu nggak sekolah, tapi dia bisa berlayar sampai sekarang. Maksud aku, kenapa sesuatu hal yang bentuknya itu masih abstrak, yang kenapa kita harus menjadikan itu sebuah contoh gitu? Sebagai acuan gitu. Iya, sebagai acuan. Padahal zaman sekarang kita tahu bahwa nyari pekerjaan sekarang susah. Betul. Yang harus dicari itu adalah ijazah strata 1 atau S1. Itu udah paling minimal. Apalagi kita nggak boleh berpendidikan gitu. Itu kan sama sekali Membatasi banget ya. membatasi hak gitu. Atau kita harus bisa dibilang, kita harus berprinsip kalau kita mau ini ya harus kita laksanakan, harus kita wujudkan gitu. Tapi dengan cara-cara yang baik ya teman-teman. Tapi di samping itu, ketika kita sudah berkeluarga, kita juga tidak boleh melukai ego suami kita, agar suami kita tuh tidak merasa tersaingi, atau kan malah menimbulkan adanya KDRT atau nanti ada perselingkuhan gitu nah teman-teman. Nah, Aku boleh namain nggak? boleh. Kadang tuh ngerasa nggak sih selama ini perceraian di dalam rumah tangga itu karena apa ya? Selain daripada perselingkuhan atau eksternal tadi ya, mungkin ego kita perempuan yang mungkin sudah memiliki penghasilan itu bisa melebihi laki-laki gitu loh. Betul. Kita merasa bahwa kita sudah punya pendapatan, kita sudah punya jabatan yang mungkin lebih tinggi dari dia. Padahal aku pernah dengar dari seorang, dia tuh hakim di Pengadilan Agama Salatiga, waktu itu aku pernah KKL. Beliau bilang, saat kita mencari nafkah di luar sebagai perempuan tanpa izin laki-laki, pekerjaan kita itu menjadi haram. Ya. Jadi salah satu bentuk dari ikhtiar kita sebagai perempuan bekerja itu tanpa Izin dari suami itu adalah sebuah dosa gitu. Makanya kita nggak usah terlalu meninggikan ego sebagai perempuan yang sudah berpendapatan atau sudah memiliki jabatan yang tinggi. Lebih daripada suami. Karena menurut aku perempuan-perempuan sekarang nih kadang suka salah kodratnya gitu ya. Iya, lupa kodrat salah satunya, dan salah berpikir. Betul. Karena kenapa aku bilang salah berpikir? Mereka ini menjadikan kemandirian ini sebagai sebuah kewajiban. Padahal kemandirian ini adalah sebuah pilihan. Iya. Tanpa melupakan kodrat-kodrat kita tentunya. Itu tambahan dari apa yang tadi disampaikan sama Jenny. Jadi untuk wanita-wanita sekarang, jangan menjadikan kemandirian ini sebagai sebuah kewajiban, tapi jadikan kewajiban ini sebagai sebuah pilihan. Nah, dari tadi kan kita udah ngomong-ngomong gitu kak. Aku penasaran nih, background dari kakak-kakak ini tuh belakangan ini suka melakukan apa sih, atau kayak belakangan ini kalian sedang melakukan apa sih gitu? Kesibukan ya. Ya, kesibukan kalian belakangan itu apa sih, mulai dari Kak Jenny dulu deh, Bo. Kalau aku sih lagi membuat jurnal tentang kekerasan seksual, makanya menurut aku relate nih kalau misalnya kita ngomong tentang ini. Dari jurnal yang aku tulis ini, kekerasan seksual itu banyak banget didapatkan oleh perempuan,
Tapi ternyata setelah aku wawancarai beberapa responden tadi, kekerasan seks atau seksual ini terjadi juga karena wanitanya gitu. Oh iya. Wanitanya itu lebih ke songong menurut responden yang aku itu. Berarti melukai ego si Heeh, laki-laki itu ya betul. gitu ya. Bukan berarti aku ini apa namanya ngomong asal ya, tapi karena responden yang aku bilang itu, ya itu mereka bilang kalau wanita sekarang tuh songong tanpa itu. Jadi kadang ya sedikit banyak diajak berhubungan intim tuh nggak mau, terus malah berkata-kata kasar gitu yang menyebabkan si laki-laki ini terluka perasaannya, akhirnya dia melakukan kekerasan seksual gitu. Angka baiknya kalau kita tidak ingin sampaikan dengan kata-kata yang baik gitu ya, Betul. karena informasi itu paling penting. Ketika kita menyampaikan itu dengan marah-marah atau dengan Betul, kata kasar, betul banget. informasi yang sebenarnya kita ingin sampaikan itu tidak akan tersampai gitu. Iya, apalagi laki-laki kalau sudah capek kerja kan bawaannya emosi gitu ya. Betul. Makanya ya sebagai perempuan harus dijaga Mengerti juga kata-katanya. ya. Betul. Nah, menurut Kak Laras lagi sibuk apa nih Kak? Kalau aku sendiri freelance jadi MC di beberapa acara kayak Festival Teater Jakarta, aku pernah. Terus jadi moderator di diskusi tentang hak asasi manusia internasional waktu itu bersama Bapak Natalius Pigai, pernah juga. Terus banyak beberapa aktivitas lainnya. Salah satunya juga aku aktif di Kamisan. Wah, sama pengalaman kalian itu seperti yang dari kakak Jenny itu udah kayak dia sedang membuat jurnal, terus juga Kak Laras yang ternyata selain dia meng-MC dan menjadi moderator itu, dia juga sebagai seorang aktor kamisan gitu yang bisa dibilang aktif di sering apa sih namanya? Aktivis lah. Aku nggak pernah bilang aku aktivis sih sebenarnya, cuma aku turut andil aja sebagai anak muda sebenarnya. Seperti Kak Laras ini yang dia juga tidak hanya sebagai MC atau moderator, tapi dia juga sebagai seorang aktivis kamisan yang terus aktif hingga sekarang ini. Nah, teman-teman, dari yang kita omongin tadi itu independent woman yang bisa aku simpulkan ya. Independent woman adalah seorang wanita yang bebas, mandiri, dan boleh untuk dan yang pasti harus percaya diri, dan dia itu juga memiliki hak atau dia bebas untuk memilih dia ke depannya seperti apa, terus juga dia menentukan masa depannya seperti apa, dia ingin memakai apa, itu semua adalah bentuk-bentuk, salah satu bentuk kecil dari independent woman itu sendiri ya teman-teman. Dan selain dari mereka memilih hak-haknya, mereka juga tidak boleh melupakan kodratnya mereka sebagai seorang perempuan. Kodratnya itu kayak uh, mengandung, melahirkan, dan menyusui ya teman-teman. Sebelum aku menutup program Understock pada hari ini ya teman-teman, aku ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber ini. Dimulai dari Kak Laras dulu deh, Bang. Oke, untuk teman-teman yang nonton podcast ini, terutama untuk para perempuan, independent woman itu adalah simbol dari kemandirian, kebebasan, dan kepercayaan diri dari seorang perempuan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang bingung gimana sih menjadi seorang independent woman, yang pertama yaitu baca buku, menjadi orang yang percaya diri, belajar, dan banyak bergaul, ketemu sama orang. Jadi tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan di rumah, dan harus memiliki jiwa yang kompetitif melawan kaum patriarki gitu. Jadi tetap semangat belajar, baca buku, dan harus banyak ketemu sama orang biar kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjadi seorang independent woman. Nah, menurut Kak Jenny nih, gimana tentang Closing statement aku sebagai perempuan di zaman sekarang harus banyak banget melakukan perubahan-perubahan, khususnya perubahan-perubahan kecil di rumah, dari kita mulai bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi. Kita harus banyak banget baca buku seperti Laras yang bilang. Terkait kita juga udah dikasih kesempatan untuk berkuliah, kita jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini, karena di pemerintahan juga kita sudah diberikan kesempatan yang itu terkait apa namanya 30% kehadiran wanita di legislatif. Iya, legislatif. Jangan pernah sia-siakan kesempatanmu sebagai perempuan di zaman sekarang yang udah mulai berkembang baik. Itu aja sih. Nah, simpulan yang bisa aku dapat nih teman-teman dari yang kami bincangkan tadi, itu seorang perempuan dia harus mandiri, harus berprinsip, dan bisa dibilang harus berwawasan luas. Tadi harus membaca buku, terus juga harus bergaul dengan orang luar agar dia memahami situasi ketika dia mendapatkan masalah, dan
Di samping itu, dia juga tidak boleh melupakan kodratnya dia sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu atau seorang istri gitu kan. Terima kasih pada narasumber yang sudah meluangkan waktunya nih ya untuk hadir di Girlstalk pada hari ini. Semoga aktivitas kalian itu dilancarkan dan kalian diberikan kesehatan bagi yang sedang sakit. Amin. Terima kasih Aliza. Dan terima kasih kembali kakak-kakak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.